Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi pertemuan kedua dari Fundamental of Digital Marketing, kita akan mempelajari mengenai kategori model, jenis, dan juga metode bisnis. Untuk bisnis model sendiri adalah sebuah model dasar yang menjelaskan bagaimana sebuah bisnis itu dapat menghasilkan keuntungan dan berjalan sesuai dengan rencana dari perusahaan, sehingga bisnis tersebut itu bisa berjalan sesuai arah. Kemudian model bisnis ini itu menjelaskan 4 hal. Yang pertama adalah dari segi produk atau jasa yang dijual oleh perusahaan. Kemudian bagaimana cara memasarkan produk atau jasa tersebut ke publik. Kemudian berapa banyak biaya yang dibutuhkan dan cara untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian jenis model itu disesuaikan dengan setiap bisnis dari perorangan. Sebagai contoh di sini adalah perusahaan Netflix. Jadi kita jabarkan ke dalam 4 prinsip yang sudah kita jelaskan di sini. Misalnya untuk produk atau jasa yang dijual oleh perusahaan Netflix adalah berupa layanan streaming online. Kemudian cara untuk memasarkan produk atau jasa, perusahaan Netflix ini menggunakan strategi marketing berupa multi-channel dan juga memasarkan layanan melalui media sosial, email, iklan, dan cara sederhana dari mulut ke mulut. Kemudian untuk biaya yang dibutuhkan, perusahaan Netflix ini membutuhkan biaya yang besar, sehingga pengeluaran yang cukup signifikan ini baik dari area produksi, akuisisi, konten untuk platform mereka, kemudian dari segi teknologi dan juga karyawan untuk mengelola konten. Ini dari segi biaya. Kemudian dari cara untuk mendapatkan keuntungan. Perusahaan Netflix ini yang sudah tergolong perusahaan besar, mereka menerapkan profit yang didapat dari mayoritas penjualan subscribe. Kemudian komponen penting dari model bisnis itu bukan hanya sekadar menghasilkan pemasukan, namun juga harus memikirkan biaya, produksi, dan juga faktor lain. Kemudian komponen-komponen dari model bisnis yang harus dipertimbangkan ada 10 di sini. Yang pertama adalah value proposition. Ini adalah fitur yang membuat suatu produk atau jasa itu bisa menarik konsumen. Kemudian target pasar ini berupa kelompok konsumen spesifik yang tertarik akan produk atau jasa kita. Kemudian keunggulan kompetitif ini fitur unik dari produk atau layanan kita yang sulit diciplak oleh kompetitor. Jadi kita punya keunggulan atau keunikan dari produk dan juga jasa kita dibanding kompetitor lain. Kemudian struktur biaya ini berupa pengeluaran tetap dan juga variabel yang dibutuhkan oleh perusahaan agar tetap berjalan. Nah, untuk struktur biaya ini sedikit banyak akan mempengaruhi penetapan harga jual produk ataupun jasa. Kemudian metrik ini berupa cara perusahaan untuk mengatur keberhasilan produk dan juga layanan. Kemudian sumber daya ini berupa aset fisik, keuangan, dan juga intelektual perusahaan. Kemudian masalah dan juga solusi untuk mengatasi ini termasuk kesulitan yang biasanya dihadapi oleh konsumen dan juga bagaimana perusahaan harus memiliki solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kemudian model pendapatan ini berupa kerangka kerja yang mengidentifikasi sumber pendapatan yang layak untuk dicapai. Kemudian aliran pendapatan ini berupa cara suatu perusahaan untuk mendapatkan atau menghasilkan suatu pendapatan. Kemudian margin keuntungan ini berupa jumlah penghasilan yang sudah melebihi biaya operasional perusahaan. Jadi
seluruh penghasilan bersih yang sudah di luar operasional perusahaan itu merupakan margin keuntungan. Nah, ini adalah model bisnis. Kemudian ada 12 tipe model bisnis. Yang pertama adalah langganan, di mana model bisnis ini biasanya diterapkan atau diaplikasikan di warung-warung tradisional maupun toko online. Misalnya sebagai contoh adalah perusahaan Netflix, di mana konsumen harus membayar biaya, baik itu mingguan, bulanan, maupun tahunan untuk mengakses fitur dan juga produk mereka. Selain Netflix, perusahaan lain yang menerapkan model bisnis langganan adalah Disney Plus, Star, kemudian perusahaan catering, makanan sehat mingguan, dan lain sebagainya. Kemudian freemium, ini model bisnis yang populer dengan ekosistem online dan juga bisnis software as a service. Jadi intinya untuk perusahaan yang menerapkan model freemium ini, itu perusahaan perangkat lunak yang menyediakan tool gratis sehingga pengguna bisa mengaplikasikan. Namun perusahaan biasanya membatasi fitur-fitur penting yang bisa dipakai secara gratis. Dan untuk mengakses fitur penting tersebut, pengguna harus membayar biaya tambahan. Misalnya perusahaan Spotify itu mereka menggunakan model bisnis ini untuk memberikan pengguna akses gratis dan terbuka dari database musik mereka. Namun mereka menyisipkan iklan di jeda setiap lagu. Namun banyak pengguna bisa membayar biaya langganan untuk mendengarkan musik tanpa terganggu oleh iklan. Nah, untuk perusahaan yang menerapkan model bisnis premium ini selain Spotify ada LinkedIn, kemudian Skype dan juga bisnis lainnya. Kemudian tipe bisnis yang ketiga adalah bundling. Nah, ini adalah perusahaan yang menjual 2 atau lebih produk secara bersamaan, secara tunggal. Nah, ini perusahaan akan membuat nilai jual menjadi lebih rendah ketimbang menjual secara terpisah. Untuk tipe model bisnis ini memungkinkan suatu perusahaan itu menjual produk dalam kuantitas yang besar atau memasarkan produk yang sulit sekalipun. Misalnya yang perusahaan yang menerapkan bundling itu ada Burger King dan juga restoran cepat saji lainnya. Kemudian pisau cukur ini kita biasanya melihat di toko-toko di lingkungan sekitar kita. Jika kita sadar bahwa untuk mengganti pisau cukur itu pasti lebih mahal daripada mengganti pisaunya. Hingga perusahaan-perusahaan itu menawarkan pisau cukur dengan harga yang lebih murah. Karena sudah paham bahwa konsumen pasti akan membeli aksesoris yang lebih mahal. Nah, ini juga diterapkan oleh perusahaan Apple. Sehingga ketika kita membeli iPhone atau Mac dengan harga yang mahal, tapi Apple akan memaksa kita untuk membeli produk atau layanan tambahan untuk melengkapi iPhone maupun Mac kita. Untuk model bisnis ini juga diterapkan oleh Xbox hingga perusahaan printer dan juga perusahaan tinta. Kemudian tipe model yang kelima adalah product to service. Nah, ini ketika kita bayangkan kita adalah pemilik perusahaan yang membuat skuter, kita butuh 2 batang besi untuk membuat sasis. Kemudian kita meminta perusahaan lain untuk menyuplai besi-besi tersebut. Nah, opsi yang lebih baik daripada kita harus membeli alat pandai untuk memproduksi besinya, kita bisa terapkan model product to service. Jadi kita
membeli hasil, membeli besinya, daripada kita harus membeli peralatan untuk menghasilkan besi tersebut. Untuk perusahaan yang menerapkan product to service, ada perusahaan Zipcar, Uber, Lime, dan lain sebagainya. Kemudian leasing ini menggunakan model membeli produk dari penjual. Jadi perusahaan itu mengizinkan perusahaan lain menggunakan produk yang mereka beli dengan biaya berkala. Untuk perjanjian leasing, paling pas adalah barang-barang besar, seperti manufaktur dan peralatan medis. Misalnya perusahaan enterprise, rent a center, dan UHW. Kemudian tipe yang ketujuh adalah crowdsourcing. Ini termasuk penerimaan sebuah informasi, pendapatan, dan juga pekerjaan dari banyak orang yang berbeda menggunakan internet atau media sosial. Untuk jenis model ini, itu memungkinkan suatu perusahaan untuk memanfaatkan jaringan yang luas tanpa harus mempekerjakan karyawan internal. Misalnya aplikasi lalu lintas, itu biasanya meminta atau mendorong seorang pengemudi untuk melaporkan kecelakaan secara real time untuk kepentingan pengguna aplikasi lain. Contoh lain yang perusahaan yang menggunakan crowdsourcing adalah Wikipedia, YouTube, Wish, dan juga perusahaan IMDb. Kemudian franchise ini pasti sudah banyak dikenal orang karena pabrik biasanya lebih sering melihat dan mengunjungi toko franchise dalam kehidupan sehari-hari mereka. Secara umum, cara kerja franchise itu berupa seorang franchise adalah waralaba besar yang hanya dibeli oleh pembeli atau penerima waralaba. Pewaralaba atau pemilik asli itu bekerja dengan penerima waralaba untuk membantu mereka dengan pembiayaan, pemasaran, operasi bisnis, dan juga proses bisnis lainnya untuk memastikan bahwa bisnis tersebut berfungsi atau berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian sebagai imbalan, penerima waralaba itu membayar pemilik asli dengan presentasi dari keuntungan. Contoh perusahaan yang menerapkan franchise ada Starbucks, Domino's Pizza, McDonald's, dan juga perusahaan franchise atau perusahaan waralaba besar lainnya. Kemudian distributor ini merupakan perusahaan yang beroperasi sebagai distributor, sehingga mereka bertanggung jawab untuk membawa barang-barang manufaktur ke pasar. Misalnya Hershey, ini adalah perusahaan yang memproduksi dan juga mengemas coklat. Tetapi untuk distributor Hershey ini adalah agen yang mentransfer dan menjual barang ke pabrik, dari pabrik ke pengecer. Jadi mereka mendapatkan keuntungan dari membeli produk dalam jumlah besar dan menjualnya ke pengecer dengan harga yang lebih tinggi. Perusahaan yang menerapkan sistem distributor ini ada HD Supply, kemudian Aven, Chennai Brother, dan juga ABC Supply Co. Kemudian produsen ini model bisnis yang paling tradisional karena mereka mengacu pada saat pabrik mengubah bahan mentah menjadi produk yang sudah jadi. Misalnya di sini ada perusahaan Dell Computer atau Hewlett Packard. Ini keduanya merakit komputer dengan suku cadang yang diproduksi oleh perusahaan lain, tetapi mereka dianggap sebagai produsen. Misalnya perusahaan lain yang menerapkan produsen adalah Samsung, LG Electronics, dan home appliance lainnya. Kemudian retailer ini merupakan model bisnis terakhir, di mana retailer ini adalah mata rantai terakhir dalam rantai distribusi penjualan. Untuk bisnis ini, itu retailer membeli barang
dari distributor kemudian menjualnya ke pelanggan dengan harga yang akan menutupi biaya produksi dan menghasilkan keuntungan. Retailer ini biasanya mereka berspesialisasi dalam bidang tertentu seperti peralatan dapur, peralatan rumah tangga, dan juga spesialisasi lainnya. Untuk contoh perusahaan yang menerapkan model bisnis retailer ini ada Home Depot, IKEA, Best Buy, dan lain sebagainya. Kemudian setelah kita mengenal apa itu model bisnis, kemudian tipenya, kemudian 4 elemen tadi, sekarang kita akan masuk ke model canvas atau BMC, Business Model Canvassing. Di mana BMC ini adalah suatu strategi manajemen yang berupa visual chart yang terdiri dari 9 elemen untuk membantu perencanaan bisnis sebelum dibentuk. Jadi di BMC ini biasanya kita tulis atau kita rancang dalam selembar kertas. Makanya di sini berupa visual chart karena kita visualisasi dalam selembar kertas. Kemudian kita tentukan 9 elemen ini untuk membentuk perusahaan atau bisnis kita. BMC ini itu pertama kali dikenalkan oleh Alexander Osterwalder pada bukunya Business Model Generation. Alexander ini menjelaskan bahwa BMC adalah sebuah framework untuk mempresentasikan elemen-elemen penting yang terdapat dalam sebuah model bisnis. Nah, secara garis besar, BMC ini alurnya adalah mengalir dari satu elemen ke elemen berikutnya. Ini ada 9 elemen bisnis model canvas. Yang pertama adalah customer segment, di mana hal pertama yang harus dilakukan dalam membentuk atau merancang BMC adalah menentukan segmentasi pasar yang menjadi target dari bisnis kita. Misalnya di sini adalah ketika kita memulai bisnis kopi dengan harga 15.000 itu per cup. Itu kira-kira siapa segmen kita? Apakah kelas bawah, kelas atas, atau menengah? Nah, umumnya untuk kelas bawah itu lebih memilih kopi saset karena lebih terjangkau. Namun ternyata untuk kelas atas mereka lebih tertarik dengan brand tertentu seperti misalnya Starbucks, McCafe, dan masih banyak lagi. Jadi untuk customer segment ini mencakup penjual dan pembeli sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian elemen kedua adalah value proposition. Ini menentukan segmen pelanggan yang harus dimulai dengan menjelaskan dan merincikan keunggulan produk. Untuk elemen ini itu kita buat rincian berupa poin-poin yang bisa mendatangkan manfaat yang ditawarkan oleh perusahaan kepada pelanggannya. Jadi kita bisa jabarkan di sini kekuatan dan keunggulan yang membedakan bisnis kita dengan bisnis kompetitor. Kemudian keunikan apa saja kita jabarkan di value proposition. Misalnya di sini kita jalankan bisnis kopi. Kemudian kita jabarkan dengan jelas nilai bisnis kita, seperti misalnya kita tidak hanya menggunakan gula aren yang sedang tren, tapi kita bisa menyediakan kopi dengan rasa buah misalnya. Itu menjadi keunggulan dan keunikan dari bisnis kita. Kemudian elemen yang ketiga ada channel. Channel ini menentukan media atau channel apa yang kita gunakan untuk memasarkan produk kita. Dalam elemen ini kita sampaikan value proposition kepada customer segment kita dengan jelas. Kemudian kita simpulkan pada poin ini itu kita harus tentukan channel apa yang kita gunakan. Dalam pemilihan channel itu kita juga harus memastikan bahwa dengan channel itu kita bisa tentukan keberhasilan atau keuntungan dari bisnis kita. Misalnya di sini ada
beberapa media untuk memasarkan bisnis kita, bisa melalui website, kemudian Instagram, opinion leader, brosur, dan masih banyak lagi. Kemudian elemen yang keempat ada revenue stream. Ini merupakan elemen PMC yang paling vital, sehingga perusahaan itu bisa memperoleh pendapatan dari pelanggan. Nah, untuk elemen ini itu kita harus kelola. Dan kita harus tentukan atau pastikan bahwa tidak ada bahan baku, produk maupun kinerja yang tidak bermanfaat secara maksimal, sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Kemudian key resource ini elemen yang berisi daftar sumber daya yang harus direncanakan dan dimiliki oleh perusahaan. Jadi di elemen ini kita kelola dengan baik untuk mewujudkan value proposition. Kita jelaskan jenis sumber daya, mulai dari pengelolaan bahan baku, penataan sumber daya manusia, dan penataan proses operasionalnya seperti apa. Kemudian yang harus kita perhatikan adalah ketika membuat model bisnis itu apakah berdampak pada jangka panjang bisnis kita. Kemudian yang keenam ada customer relationship. Ini kita tahu bahwa pelanggan adalah aset penting yang mempengaruhi keberhasilan suatu bisnis. Jadi jika kita ingin bisnis kita bertahan lama atau sukses, maka kita pastikan bahwa pelanggan kita loyal terhadap produk kita. Cara agar kita bisa memastikan bahwa pelanggan kita loyal itu kita harus menjalin hubungan baik dengan pelanggan secara intens. Kemudian kita pastikan seluruh pelanggan itu mendapatkan layanan yang terbaik dari bisnis kita. Dengan cara mulai dari rutin mengirimkan newsletter spesial saat mereka ulang tahun misalnya, atau di hari-hari besar, kemudian memberikan layanan after sales yang baik, kemudian memberikan layanan lainnya, bisa berupa promo dan lain sebagainya, itu bisa mempengaruhi atau bisa memastikan bahwa pelanggan kita loyal terhadap produk kita. Dan pastinya kita mempertahankan kualitas produk itu juga salah satu cara untuk membuat pelanggan kita loyal. Kemudian activities ini merupakan aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis dan berkaitan dengan produk. Kegiatan utama dari elemen ini adalah menghasilkan proposisi nilai. Dalam elemen ini, itu kita jelaskan bagaimana cara untuk menciptakan value proposition. Kemudian kita lakukan beberapa aktivitas dengan tujuan produk atau jasa itu menjadi lebih dikenal dan diterima oleh banyak orang. Kemudian key partnership ini untuk pengorganisasian aliran produk atau layanan, di mana key partnership ini memiliki manfaat untuk memberikan efisiensi dan efektivitas dari key activities. Nah, ini berhubungan dengan key activities. Jadi kita bisa menjalin hubungan baik untuk menciptakan siklus bisnis sesuai dengan tujuan dari bisnis kita. Misalnya kita jalin kerjasama dengan perusahaan lain untuk meningkatkan performa dari bisnis kita. Kemudian elemen terakhir adalah cost structure. Ini berupa struktur pembiayaan bisnis. Hal penting dalam elemen ini adalah kita kurangi resiko kerugian. Caranya dengan mengelola biaya secara efisien, agar pengeluaran bisnis ini menjadi lebih cepat. Kemudian cara untuk mengurangi resiko kerugian dengan melakukan atau membuat laporan yang tepat dan sesuai dengan bisnis. Kemudian kita kelola biaya seefisien mungkin dan kita kelola pengeluaran agar lebih hemat.
Kemudian contoh Oke, bentar. Oke, ini contoh BMC atau Business Model Canvas dengan studi kasus coffee shop. Yang pertama tadi adalah customer segment. Oke, yang pertama adalah customer segmentnya. Kita harus tentukan segmentasi pasar yang menjadi target dari bisnis kita. Di sini untuk coffee shop adalah pelanggan retail yang berjenis kelamin pria dan juga wanita, umurnya kisaran 30 sampai 55 tahun, kemudian dari kalangan menengah. Kemudian elemen yang kedua, value proposition, itu menentukan segmentasi pelanggan. Jadi kita buat penjelasan dan rincian dari keunggulan produk. Di sini kita sediakan aneka kopi dari seluruh Indonesia, kemudian jajanan atau cemilan tradisional, kemudian semua kopi dan jajanan itu dari bahan baku yang ramah lingkungan dan tanpa pengawet. Ini merupakan keunikan dan juga keunggulan dari produk bisnis kopi. Kemudian channelnya itu lokasi warung kopi dan acara-acara kantor. Jadi media untuk memasarkan produknya adalah melalui ini, lokasi warung dan juga acara kantor. Kemudian revenue stream itu untuk mengelola agar bahan baku, produk, dan kinerja itu tidak sia-sia. Revenue streamnya adalah dengan cara penjualan ragam kopi tradisional Indonesia, penjualan cemilan jajanan tradisional, penjualan bubuk kopi, dan pengembangan melalui franchise. Kemudian key resource-nya yang berupa daftar sumber daya itu adalah lokasi warung, sumber daya manusia yang terampil. Bisa lokasi warungnya itu strategis. Jadi itu menjadi salah satu sumber daya dari warung kopi ini. Kemudian customer relationship itu kita pastikan bahwa pelanggan kita setia atau loyal dengan produk kita. Di sini bisa kita terapkan membership, kita buat promo juga promo khusus member beli 5 gratis 1 misalnya. Kemudian key activities ini berhubungan dengan produktivitas bisnis. Nah, ini berkesinambungan dengan value proposition. Jadi kita lakukan beberapa aktivitas dengan tujuan agar produk mudah dikenal oleh banyak orang. Ya, aktivitasnya adalah menyediakan kopi dan cemilan yang berkualitas. Kemudian kita tingkatkan layanan, kita berikan layanan yang ramah dan juga informatif. Kemudian key partnership-nya atau partnernya adalah supplier kopi yang berkesinambungan, supplier cemilan tradisional. Cost structure itu adalah biaya-biayanya. Biayanya berupa bahan baku mentah, kopi, dan lainnya, biaya persiapan toko, biaya karyawan, biaya lain-lain seperti listrik, air, gas, dan lain sebagainya. Oke, itu adalah contoh dari DMC
bisnis model kanvas untuk membentuk model bisnis warung kopi. Untuk materi dari bisnis model sudah selesai. Untuk pertemuan kedua, kita sudah membahas mengenai apa itu model bisnis, kemudian tipe-tipe model bisnis apa saja, kemudian elemennya apa saja, kemudian apa itu BMC atau Business Model Canvas, bagaimana cara untuk mengisi 9 elemen BMC, tadi sudah ada contohnya di kasus dari warung kopi, kemudian 9 elemen tersebut apa saja, sudah ada. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materi pertemuan kedua dari komponen bisnis model. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.